Teacher. Mari kita belajar. Halo semua, apa kabarnya hari ini? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri. Trigonometri merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai perbandingan sisi pada segitiga siku-siku. Misal kita punya segitiga ABC dengan sisi siku-siku di C, kemudian panjang sisi BC ini adalah A karena berada di depan sudut A. Kemudian panjang sisi AC dinamakan B karena dia juga berada di depan sisi B, dan panjang sisi AB yaitu sisi miringnya diperoleh melalui teorema Pythagoras dari A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Jadi kalau mau mencari C saja tinggal akar dari A kuadrat plus B kuadrat. Jadi sudut A ini tadi kita namakan sudut alfa, sehingga sinus alfa didefinisikan sebagai A per C. Kemudian kosinus alfa didefinisikan sebagai B per C. Untuk tangen alfa didefinisikan dengan A per B. Terus sekan alfa itu C per B. Kosekan alfa yaitu C per A. Kotangen alfa sama dengan B per A. Jadi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku dalam sudut alfa dapat didefinisikan sebagai berikut. Saya punya segitiga siku-siku A, B, C dengan sudut siku-sikunya di C. Kemudian sudut A saya namakan sudut alfa. Sisi yang berada di depan sudut B saya namakan B. Sisi yang berada di depan sudut A saya namakan A. Yang sisi miring saya namakan sudut C karena dia berada di depan sudut C. Kemudian sin alfa itu sama dengan A per C. Kalau dilihat dari posisi sudutnya, maka A ini sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Jadi sin alfa ini sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring. Terus cos alfa didefinisikan sebagai B per C. Jika dilihat dari posisi sudut alfa, maka cos alfa itu sama dengan samping per miring. Untuk tangen alfa yaitu A per B, atau bisa disebut juga dengan sin alfa per cos alfa. Nah, jika dilihat dari posisi sudut alfa, maka tangen alfa sama dengan depan per samping. Sekan alfa tadi didefinisikan sebagai C per B, C per B. Jika dilihat dari posisi sudut alfa, maka sekan alfa sama dengan miring per samping. Kemudian kosekan alfa yaitu C per A. Jika dilihat posisinya dari sudut alfa, maka kosekan alfa itu sama dengan miring per depan. Kotangen alfa sama dengan B per A, B per A. Jika dilihat posisinya dari sudut alfa, maka kotangen itu adalah samping per depan.
Oke, sekarang kita akan berlatih menentukan nilai dari keenam perbandingan trigonometri dengan sudutnya ini adalah sudut alfa. Diketahui sisi PR-nya 5, sisi RG-nya 12. Maka dengan teorema Pythagoras kita dapatkan sisi PQ sama dengan akar dari RG dikuadratkan ditambah dengan PR dikuadratkan sama dengan akar dari RG-nya adalah 12 dikuadratkan ditambah dengan PR yaitu 5 dikuadratkan. 12 kuadrat itu 144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Jadi akar dari 169 ini sama dengan 13. Jadi PQ panjangnya 13. Sekarang kita cari sin alfa. Sin alfa itu adalah depan per miring. Sisi depan itu 5, maka per miringnya, sisi miringnya itu adalah 13. Untuk cos alfa sama dengan cos itu didefinisikan sebagai samping per miring. Sampingnya adalah 12, per miringnya itu 13. Kemudian tangen alfa. Tangen itu depan per miring. Depannya itu adalah 5. Miring, sisi miring panjangnya tangen alfa itu didefinisikan sebagai depan per samping. Depannya 5, sampingnya 12. Kemudian secant alfa. Secant alfa ini juga didefinisikan sebagai 1 per cos alfa. Karena cos alfa tadi 12 per 13, maka 1 per cos alfa sama dengan 13 per 12. Kosekan alfa ini didefinisikan juga sebagai 1 per sin alfa. Kosekan alfa karena 1 per sin alfanya 5 per 3, maka kosekan alfa 13 per 5. Untuk kotangan alfa sama dengan kotangan alfa bisa didefinisikan sebagai 1 per tangen alfa. Jadi jika tangen alfa 5 per 12, maka kotangan alfa 12 per 5. Oke, sekarang kita bahas soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Kita punya segitiga D, E, F. Siku-siku di F. Tentukan nilai dari perbandingan trigonometri sudut D yang lain jika sin D diketahui 2 per 5. D merupakan sudut lancip, di mana sudut lancip itu antara 0 sampai 90 derajat besarnya. Oke, untuk yang pertanyaan A, jika sin D-nya itu 2 per 5. Sin itu didefinisikan sebagai depan
depan per miring. Jadi sudut D, ya sudutnya. Ini adalah sudut D-nya. Oke, kemudian depan sin D depan per miring. Berarti depannya 2, miringnya 5. Nah, dari sini dengan teorema Pythagoras kita dapatkan panjang DF itu sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25, 2 kuadrat 4. Jadi 25 dikurangi 4 sama dengan 21. Jadi panjang DF ini besarnya akar 21. Sekarang kita dapatkan perbandingan trigonometri yang lain. Sin sudah diketahui, maka sekarang kita cari cos. Cos D. Cos D didefinisikan sebagai samping per miring. Nah, samping ini, sisi samping dari sudut D adalah akar 21, kemudian sisi miringnya adalah 5. Untuk tangan D ini sama dengan sisi depan per sisi samping. Sisi depannya adalah 2, sampingnya akar 21. Berikutnya, jika kita mau mencari sekant D, sekant ini adalah 1 per cos D. Jadi cosnya ini akar 21 per 5, maka sekant D yang 1 per cos D tinggal membalik saja, jadi 5 per akar 21. 5 per akar 21. Berikutnya kita cari kosekan. Kosekan D itu sama dengan 1 per sin. Jadi kosekan sama dengan sinnya tadi 2 per 5, maka kosekan adalah 5 per 2. Kotangen D, nah ini sama dengan 1 per tangan D. 1 per tangan D berarti sama dengan akar 21 per 5. Nah, pertanyaan berikutnya, kita diminta menentukan perbandingan trigonometri untuk sudut yang E. Tadi kita punya D-nya, sisi miringnya adalah 5, sisi DF-nya ini akar 21, dan EF-nya ini adalah 2. Sekarang diminta yang sudut E. Kita mulai dari sin. Sin E itu sama dengan depan per miring. Depannya sudut itu adalah akar 21 per sisi miringnya adalah 5. Kemudian cos E ini sama dengan samping per miring. Sampingnya adalah samping sudut E itu adalah 2 per miringnya itu adalah 5. Tangan E itu sama dengan sin per cos. Jadi bisa kita tulis dengan akar 21 per 2.
Kemudian kotangen E. Kotangen E adalah sepertangen E, berarti 2 per akar 21. Kemudian sekan E. Sekan E adalah cos E. Cos E 2 per 5, maka sekan E 5 per 2. Kemudian kosekan E. Kosekan E itu adalah sepersin, sehingga menjadi 5 per akar 21. Trigonometri mudah bukan? Nah, berikut ini bahan bacaan yang bisa dibaca untuk memperdalam pengetahuan mengenai trigonometri. Selamat belajar.